Jadi kebahagiaan saya itu ketika saya bergaul, berkumpul dengan rakyat. Ya, kalau saya lahir dari anak rakyat, sehingga ketika ada momen-momen tertentu, momen-momen itu menjadi sesuatu yang membuat saya, oh ini dunia saya gitu loh. Artinya ketika kita kumpul dengan para tokoh, kalau acara PHBI kan, kalau Maulid Nabi kita dengerin ceramah dulu, habis itu kita makan bareng sama kiai. Nama Kang Haji Isro ini masuk ini dalam bursa calon wali kota Cilegon ini. Bagaimana menanggapinya seperti ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BC TV dalam program Storypod, dan kali ini kita ditemani oleh narasumber yang mungkin sahabat-sahabat BC sudah tahu tentunya, Ketua DPRD Kota Cilegon, Bapak Haji Isro SEMH. Assalamualaikum Kang Haji. Alhamdulillah. Izin boleh manggil Kang Haji nih ya? Iya. Biar kalau muda kan? Sehat. Alhamdulillah. Ya. Baik sahabat BC, apa saja yang akan kita bahas tentunya akan menarik sekali ya, karena kita mengetahui bahwa sekarang sudah mendekati ya tahun-tahun politik. Nah, nanti kita kulik nih ya, kegiatan apa saja atau ada perencanaan seperti apa saja yang akan diambil oleh Kang Haji Isro ini ya. Baik, kita langsung saja ya. Kang Haji Isro, ini kita amat sangat mengapresiasi ya, di sela-sela kesibukan Kang Haji Isro ini kita bisa menyempatkan ya untuk podcast di kali ini. Nah, dalam hal ini mungkin seperti apa saja sih sebenarnya kegiatan atau kesibukan dalam membagi waktu nih? Tentunya kan ada kegiatan di rumah ya kan, terus ada kegiatan di kantor. Dalam membagi waktunya seperti apa? Apa memang sudah terjadwalkan atau memang nanti benturan atau seperti apa? Bisa diceritakan ke sahabat BCO? Baik, Mas Wawan, tentu setiap orang punya aktivitas dan kegiatan masing-masing ya. Tetapi dalam hal ini memang membagi waktu itu yang sangat sulit antara tugas kantor, tugas menghadiri undangan masyarakat, dan juga sebagai kepala keluarga. Ya, artinya disitulah peran penting bagaimana kita harus bijak dalam membagi waktu, walaupun memang lebih besarnya presentasinya habis untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat kemasyarakatan maupun di kantor dibandingkan kegiatan keluarga seperti itu. Tetapi itu bukan jadi persoalan buat kami dan keluarga, walaupun memang ada titik tertentu di mana ketika anak protes, ketika mereka ingin bersama orang tuanya gitu ya disitulah yang memang ini juga menjadi kewajiban saya sebagai kepala keluarga. Jadi ya apalagi di momen-momen PHBI kalau Maulid apa, dan itu saya kadang pulang jam 1:30 pagi. Nah, sementara pagi harus berangkat, jadi memang luar biasa. Luar biasa padat ya. Jadi itu kegiatannya ya. Kalau ada yang hilang sekarang, biasanya punten kalau dulu saya itu maghrib itu ada di rumah, dan biasanya saya itu anak ngaji itu saya yang ngajarin. Sekarang ya jarang. Karena maghrib juga belum ada di rumah, nggak ada di rumah. Jadi beda dengan dulu dan sekarang. Kalau dulu anak pertama itu saya ajarin ngaji itu habis sholat subuh. Karena pada saat SD dia SD-nya dekat rumah, jadi waktunya nggak terlalu mepet karena dekat kan. Nah sekarang anak yang kedua ini sekolahnya agak jauh, jadi sehingga nggak bisa pagi. Kalau ngaji pagi itu nggak bisa, kalau waktunya mepet sekali, harus perjalanan jauh.
Jadi ada yang hilang itu ya ketika sekarang saya ada ngerasa pas anak yang kedua ini saya agak kesusahan ketika ngajarin ngaji karena harus habis maghrib. Nah sementara maghrib itu kadang banyak aja di luar rumah saya gitu. Dan membagi waktu itu memang agak susah. Akhirnya istri yang suruh nemenin gitu tuh. Itulah kondisi-kondisi ya. Dan karena memang saya dari dulu rutin, walaupun selembar 2 lembar itu kalau habis sholat pagi itu saya baca Quran. Artinya di situ anak pun saya. Nah kalau sekarang ya kegiatan itu masih saya lakukan tapi tidak ngajarin anak gitu karena anaknya sibuk persiapan berangkat sekolah. Nah, jadi ya paling bang habis sholat subuh ngaji dapat 6 lembar, 5 lembar ya yang penting dalam 1 tahun itu khatam lah. Khatam itu yang memang masih terjaga lah. Wah, menarik sekali nih sahabat BC ya. Sebagai kepala keluarga, ketua DPRD Kota Cilegon dan kemudian masih menyempatkan mengajar ngaji gitu ya. Nah ini menarik sekali nih sahabat BC, mungkin ingin tahu kok latar belakang yang sebenarnya sebelum menjadi ketua DPRD ini mungkin yang melatar belakangi hingga terjun ke dunia politik ini bisa diceritakan seperti apa nih Kang Ican? Ya karena memang sesungguhnya sih sebenarnya anak itu pengen saya tuh ditaruh di pesantren, tetapi rupanya mamahnya berbeda, berbeda pendapat. Ya karena nama seorang ibu ya udah sia karena kita anak yang satu udah kuliah jauh, yang ini kalau di pesantren lagi terus sayanya sendirian, ayah juga jarang pulang kan, banyak sibuk di luar. Artinya ya mungkin maka konsekuensi itu saya coba berusaha ketika tidak di pesantren ya urusan minimal saya punya prinsip anak kalau baca Quran tuh bisanya bukan dari orang lain, artinya dari orang tuanya sendiri. Dan anak pertama ya alhamdulillah gitu, walaupun di luar ngaji tapi matenginya gitu tuh dari awal itu ya dengan saya waktu itu kan masih anggota, saya tidak terlalu sibuk seperti sekarang ini sebagai anggota dewan kan, masih banyak waktu pun di rumah. Kalau sekarang yang pas anak kedua itulah yang memang kesibukan itu ada yang jadi korban, itu yang terkorbankan. Ya, nah kemudian nih Kak Insya tentunya kita tahu nih ya di medsos nih Kang Haji Sulus aktif nih. Sebenarnya tujuannya apa sih? Sehingga terjun ke masyarakat, ya kan, terus sudah ada di tempat ini, sebentar lagi di tempat sana. Ingin menunjukkan apa sebenarnya dari sebagai anggota, sebagai ketua DPRD juga? Iya. Jadi kebahagiaan saya itu ketika saya bergaul, berkumpul dengan rakyat. Ya karena saya lahir dari anak rakyat, sehingga ketika ada momen-momen tertentu, momen-momen itu menjadi sesuatu yang membuat saya, ini dunia saya gitu loh. Artinya ketika kita kumpul dengan para tokoh, kalau acara PHBI kan, kalau Maulid Nabi kita dengerin ceramah dulu, habis itu kita makan bareng sama kiai, sama ustadz, sama ceramah kita ngobrol hingga pulang itu biasa bubar jam 1 sampai rumah jam 2. Kalau acaranya di Purwakarta, di Merak, di Grogol kan jauh tuh, agak lumayan ke Ciwandan. Ya, tapi itulah kenikmatan yang saya rasakan, yang selama ini saya rasakan dan tidak pernah menjadi beban. Kalaupun kadang memang fisik ngedrop gitu ya, ya pernah juga diimpus, kecapean ya itulah. Tapi ya itu menjadi sesuatu yang membuat saya bahagia gitu, senang bisa bergaul dan berkumpul. Sebagai obat sebagai kegiatan masyarakat ya. Jadi kesenangan tersendiri. Gitu. Ya, nah. Tentunya ketika Kang Jaiso turun ke masyarakat dan banyak hal-hal yang ditemui, ya kan? Mungkin ada yang mengadukan permasalahannya di lingkungan sekitarnya atau hal-hal yang lain. Nah, bagaimana menanggapi
mendapatkan teman-teman seperti itu sebagai ketua DPRD? Iya, jadi sebagai ketua DPRD itu kan menjaga atau representasi dari institusi. Artinya pada saat reses tetap konstitusi mengatur, regulasi mengatur bahwa kita pulang ke daerah pemilihan masing-masing. Tetapi pada saat saya bekerja secara normal, bukan di reses, ketika saya diundang oleh masyarakat banyak sekali. Artinya mungkin ekspektasi masyarakat ini, oh kalau aspirasi disampaikan sama ketua dewan cepat terakomodir kan itu adalah hal-hal yang seperti itu. Jadi memang banyak sekali. Akhirnya lebih banyak aspirasi itu muncul dan akhir bukan hanya dari dapil, tetapi dari secara general, secara umum masyarakat Kota Cilegon. Ya dari kalangan ustadz, contohnya ya ketika ngobrol-ngobrol pada dewan gini loh, madrasah itu kalau bisa juga jangan dianaktirikan, disamakan sama yang negeri, yang swasta tuh banyak timbul di guru-guru ketika berbincang. Artinya ada kesetaraan, contohnya bahwa madrasah itu adalah kewenangannya Kemenag. Saya sampaikan bahwa madrasah itu secara organisasi pemerintahan bahwa kewenangannya adalah Kementerian Agama. Tetapi mereka kan juga punya pendapat lain. Sebenarnya kalau itu menjadi visi misi atau menjadi tanggung jawab kepala daerah pun terhadap keberlangsungan madrasah ini, mereka tentu bisa juga dilakukan bagaimana untuk menjaga yang negeri tetap hebat, tapi juga swasta jangan mati. Gitu. Ya. Nah, itu dari sisi pendidikan. Kalau infrastruktur ya nggak diomong kan, namanya infrastruktur lah, atau kadang honor guru ngaji, honor guru madrasah, orang mandiin jenazah, yang itu sudah berjalan. Juga ada hal-hal yang memang mereka kadang ada yang dia tukang jenazah, tetapi ketika dia belum pernah mendapatkan honor, nah ketika kita ada di situ, tuh Pak Ketua Dewan tuh, nih Pak Ketua ada ini nih Bu Kasimen atau Bu Kamsah, Bu Hamsana, dia tuh tukang itu tapi belum dikasih honor, katanya ada orang mandiin jenazah. Nah itu juga disampaikan. Itu banyak lah sahabat. Yang lebih penting tentang pengangguran, tentang tingkat pengangguran terbuka itu rata-rata Dewan kerja sih aneh itu ya. Ya, nah tadi sudah disampaikan oleh Kang Ajri juga ya. Tadi teman-teman itu setelah didapatkan, ya kan, tentu ada catatan-catatan sehingga nanti bagaimana bantuan, apakah nanti pada saat di kantor datang di DPRD itu dikumpulkan komisi-komisi kemudian dipaparkan, kemudian nanti silahkan diperkomisi untuk menyelesaikan, atau bagaimana dalam penentuan kebijakan-kebijakan atas temuan ini, kemudian nanti kerjasama dari eksekutif seperti apa? Iya, saya sampaikan ke eksekutif. Artinya dalam momen-momen tertentu, dalam kaitan dengan rapat anggaran, bahwa aspirasinya seperti ini, kan itu juga bagian dari tugas pimpinan juga sebagai alat kelengkapan DPRD, kan sama pimpinan itu alat kelengkapan DPRD. Maka ya kita sampaikan secara langsung seperti itu. Cuma bedanya ya kita panggil lah kepala dinasnya bahwa ini lewat ini loh gitu yang kami dapatkan. Jadi jangan pernah berpikir ini bukan dapin saya. Ya ketua DPRD kan Kota Cilegon. Ya, nah itu maksud dari unsur pimpinan, ya kan, ini sebagai tupoksinya ya, sebagai pengawas dan untuk kerjasama dari legislatif dan eksekutif. Nah sejauh mana nih? Kan di dalam DPRD banyak partai nih, Kang Haji ya. Tentunya ada beberapa perbedaan pendapat sehingga nanti dalam menentukannya anggota dewan dari pimpinan-pimpinan DPRD juga mempunyai masukan-masukan. Nah, bagaimana dalam menentukan keputusannya? Apakah nanti ada menemukan deadlock atau sampai seperti apa? Gitu? Ya itulah seninya DPRD. Bahkan dari berbagai macam partai politik yang
tentu mereka juga punya visi misi yang disampaikan melalui partai politiknya kepada perwakilan yang duduk di DPRD. Tapi semuanya itu rata-rata memang muaranya ketika itu kepentingan masyarakat. Sering saya sampaikan sisi-sisi politik dikesampingkan. Kita lebih kepada cenderung bahwa ketika kita dipilih oleh rakyat, dipilih oleh masyarakat, berkaitan dengan kan disumpah jabatannya juga mengedepankan kepentingan umum, kepentingan negara dan bangsa, daripada kepentingan individu dan kelompok, kan seperti itu. Maka ya tentu semua teman-teman juga memahami hal seperti itu, sehingga ketika berkaitan hajat hidup orang banyak, ya kita tidak pernah berdebat di urusan itu. Semuanya saling support ya. Jadi wajar kalau perbedaan itu pasti ada ya. Sunatullah. Itu sunatullah. Dalam keluarga aja kita berbeda. Iya betul. Oke. Nah kemudian ketika kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat oleh pihak eksekutif, ya kan, itu kan pasti diajukan terlebih dahulu nih ke DPRD begitu kan. Nah ada nggak pada saat pengajuan dari pemerintah kota ada usaha-usaha dimasukkan ke dalam kegiatan program eksekutif dari DPRD untuk kegiatan eksekutif? Oh ya tentu itu karena mereka selaku eksekutor, kita kan menampung ya, menampung aspirasi dan aspirasi itu timbul melalui DPRD. Maka ketika menjadi suatu bahan untuk ditindaklanjuti oleh DPRD ke eksekutif, karena mereka eksekutornya, maka ya dari pengajuan mereka, tentu kan prosesnya begini Mas. Ketika mereka akan mengajukan contoh buat PPAS atau APBD, mereka akan menyerahkan dokumen dulu ke DPRD. Di paripurna kita terima, maka kita melakukan kajian. Kita undang akademisi yang berkompeten di bidang ekonomi, misalkan di bidang pembangunan, kita kaji, kita analisa sumber-sumber pendapatannya berapa, belanjanya berapa, apakah belanja itu lebih kepada yang bersifat berpihak kepada kepentingan masyarakat. Nah di situ karena DPRD kan dari berbagai macam latar belakang, tidak semuanya ekonomi, ada yang ustadz, ada yang teknik, ada yang pertanian, maka ada yang guru, tidak semua paham terkait dengan anggaran. Maka di situ ada regulasi menyatakan bahwa DPRD boleh meminta bantuan akademisi atau para ahli di bidang itu untuk mengkaji dan membedah isi dokumen tersebut, ya, baik PPAS maupun APBD kan gitu. Nah disitulah peran DPRD sebagai controlling, penganggaran dan legislating atau pembuatan peraturan daerah, fungsi mereka, karena nonsen apapun itu program tanpa dibarengi dengan kemampuan anggaran, karena di pemerintahan itu seperti itu. Nah, disitulah peran bagaimana ketika kita pembahasan dimasukkanlah apa yang berdasarkan aspirasi yang masuk ke DPRD untuk ditindaklanjuti oleh eksekutif. Oh ya. Nah, menarik ya ini anggaran ya, terkait dengan anggaran. Kita mengetahui bahwa kota Cilegon ini adalah terkenal dengan kota industri ini. Nah, sejauh mana ketika terkait dengan kota industri yang notabene kemarin juga dilihat bahwa Cilegon termasuk kota terkaya nomor 4. Nah, ini menurut menurut pendapat Kang Isto sendiri bagaimana nih? Ya itu kan harus selaras dengan Gini ratio, supaya tidak terlalu kesenjangan antara si miskin dan si kaya kan. Artinya dengan pendapatan regional bruto, pendapatan domestik regional bruto PDRB yang kemampuan fiskal kita sekarang sudah hebat sebenarnya kota Cilegon ini. Nah, contohnya sekarang di APBD kita diproyeksikan 2024 itu sebesar 2.435 miliar. Nah, ada juga konsekuensi yang harus kita terima. Bagaimana ketika fiskalnya bagus, maka DAK-nya akan dikurangi.
Karena dianggap oleh pemerintah pusat mampu nih, mandiri. Kayak contoh di 2024 besok, kita yang biasanya dapat DAK untuk obat di Dinas Kesehatan itu 11 miliar, sekarang cuma dapat 1 miliar. Nah maka yang 10 miliarnya menggunakan dari PAD, dari kemampuan keuangan daerah, sehingga ini ada resiko-resiko yang dianggap juga ya, tapi tidak masalah karena memang lebih baik kita dianggap sudah mandiri, mampu. Ketika ada kebutuhan-kebutuhan yang memang bisa di handle, di backup oleh kemampuan keuangan daerah, maka kita lakukan itu. Ya di tahun 2024 ini biasanya kita di Dinas Kesehatan untuk obat-obatan itu DAK-nya 11 miliar. Ini hanya 1 miliar. Berarti kan defisit 10 miliar. Nah, itu kita tutupi dari penghasilan pendapatan asli daerah. PAD-nya ya. PAD-nya. Oke. Ya. Nah, tentang pendapatan anggaran daerah, tentunya asli ya. Pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah. Ini terkait dengan usaha-usaha milik daerah ya, BUMD. Nah ini sejauh mana nih? Apakah sudah berjalan dengan baik dengan notabene bahwa dinyatakan bisa mandiri? Ada langkah-langkah nggak dalam treatment tadi untuk tadi ya anggarannya akhirnya dikurangi sehingga oke nih badan usaha milik daerah ditingkatkan lagi atau bagaimana? Jadi kalau yang disebut Mas Wawan tadi BUMD itu tidak signifikan, hanya 0 sekian persen. Karena PCM aja kan dia memberikan dividen 10 miliar. Baru kemarin kita ngotot untuk nambah 2 miliar. Dividen dalam 1 tahun loh. Ya PDAM kita juga hanya 4 miliar. Sementara BPRS kondisinya masih belum baik, belum sehat. Jadi pendapatan asli daerah itu juga masuk dari pendapatan asli daerah, tetapi kepada dividennya, keuntungan dari perusahaan yang disetorkan kepada kas daerah. Yang menjadi primadona kita kan di PAD itu pendapatan asli daerah itu dari pertama itu dari lampu nyala nih, PJU ini. Itu kita dapat 1 tahun itu dari PLN di angka 230 miliar menjadi primadona. Yang kedua dari BPHTB ketika ada transaksi jual beli tanah, nah, itu ada pajak yang kita terima. Yang ketiga dari PBB, pajak bumi dan bangunan. Kalau dari restoran, pajak restoran, retribusi itu ya restoran diangkat 32 miliar, retribusi 12 miliar dan ya tidak terlalu signifikan. Signifikan ya. Nah, ini kan kita juga ingin mengetahui nih Kang Haji Isra, dalam menentukan budgeting ya, tentunya kan diadakan rapat-rapat tuh. Nah ini dengar-dengar nih nanti kegiatan-kegiatan penentuan rapat itu akan dikurangi dan tidak didatangkan di hotel-hotel kata seperti bagaimana nih? Iya, pernah kita belajar dari musim kemarau kemarin ya. Saya berpikir itu nanti di 2024 bagaimana supaya kita mengalokasikan anggaran tersebut untuk kepentingan masyarakat. Memang kan kalau kenapa sih kita selalu misalkan rapat gabungan, rapat anggaran di hotel karena memang kapasitasnya tidak mencukupi. Dengan begitu banyaknya OPD dan dari OPD itu kan hitung aja misalnya ada 30 OPD, masing dari 30 OPD itu mereka kabinnya ada berapa atau kabagnya ada berapa, lebih dari 10 orang misalnya kali 30 itu udah 300 orang ya. Maka di sini kan tidak muat. Maka nanti polanya kita akan laksanakan tetap di kantor DPRD, mungkin kapasitas orangnya agak dikurangi gitu. Bagaimana alokasi itu untuk pembangunan atau pengeboran air di 3 kecamatan Purwakarta, Grogol dan Pulau Merak. Sekitar ada 16 titik lah di sana supaya nanti pada musim 2024 ketika kemarau mereka sudah tidak lagi susah untuk mendapatkan air bersih yang hanya untuk kebutuhan pokok dan mandi dan berwudu. Kan kita ngerasa berdosa.
Ketika kita enak tidur, pagi-pagi saya dikirimin video, karena itu kan bukan dapil saya. Berbicara dapil saya bukan dapil saya gitu. Sekali lagi saya katakan alhamdulillah kalau di Ciwandan ditanggil sudah merata karena daerahnya datar, tidak ada yang kekurangan walaupun kemarau yang saya tahu. Karena sumur bor udah banyak dan daerahnya kan datar, jadi kalaupun ngebor nggak susah dapat titik air. Nah kalau di sana kan gitu susah. Meskipun bukan dapil saya, tapi itu tadi sebagai wakil rakyat ketika bekerja untuk masyarakat Kota Cilegon, maka kami berpikir, DPRD berpikir ya udahlah kita kurangin itu, kita hilangkan dan alokasi anggarannya dipindahkan ke pembangunan itu supaya nanti mereka itu, karena memang tidak ada titik air ya di Jadi saya punya usulan kemarin itu bahwa dibornya di bawah, di dataran rendah. Nah nanti per 100 meter dikasih pompa. Sampai ke atas. Sampai ke atas. Kalau karena satu pompa nggak akan kuat kan, dorong ke atas. Maka usulan saya kemarin itu, coba bornya di bawah, dihitung berapa meter ke atas, per 100 meter yang ditinggal dikasih pompa supaya berkesinambungan. Gak apa-apa kan gitu. Yang penting jangan jam 4 pagi mereka di bawah pohon hanya air terus gitu terus mengalami itu. Iya betul. Wah ini menarik nih ya. Kadang-kala emang stereotip masyarakat ini soal dewan juga macam-macam nih Bang Haji saya. Ada yang ngomong juga yang entah ya ini enak orang buat alah kerjanya anggota dewan, anggota DPRD apa sih? Nah, seperti itu. Nah kadang-kala sudah melakukan seperti itu, ada yang mengklaim bahwa ini sih bukan kerjaan dewan nih, kerjaan yang lain ini. Teman-teman cuma dengar rapat dulu. Nah ini seperti bagaimana menanggapi hal seperti ini? Makanya saya sampaikan, walaupun kadang-kadang itu menjadi resiko jabatan ya. Kalau ada contoh jalan rusak, apa itu dewan selalu kena buruknya ketika keberhasilan kan tidak pernah diapresiasi. Maka saya tekankan di politik itu harus logo. Jangan pernah melakukan sesuatu ingin diapresiasi. Karena itu di benak dalam prinsip saya gitu ya. Artinya gini, Mas. Secara konstitusi para pendiri bangsa menuangkan ide gagasan termaktub dalam kitab suci yang disebut namanya kitab suci kalau bernegara itu Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana di situ fakir miskin, orang terlantar dipelihara negara hadir dari mulai sandang, pangan dan papan. Nah ketika kita sebagai penyelenggara negara, pemerintahan di daerah contohnya, ketika kita berbuat sesuatu untuk mereka, jangan pernah punya hati ingin diapresiasi, ingin disanjung. Karena memang tuntutannya, konstitusinya mengatur seperti itu. Mengurusi dari sajadah sampai haram jadah, dari A sampai Z. Kalau kehidupan itu dari sandang, pangan dan papan kan gitu. Semuanya bertanggung jawab negara, daerah. Maka jangan pernah berpikir ingin diapresiasi. Karena tujuan kita menjadi abdi kan. Ya udah kalau dihujat, ya udah resiko. Tapi ketika kita memberikan sesuatu kepada masyarakat juga, jangan ingin diapresiasi. Karena memang capek kalau nggak ikhlas. Gitu. Udah jalankan aja. Jangan khawatir. Malaikat tidak pernah tidur. Mereka tahu amal perbuatan yang kita lakukan. Udah ke situ aja lari. Ya kalau orang Jawa tuh bilang nyegoro Kang Haji. Ya nyegoro itu maksudnya ya harus luas yang menerima seperti samudra lautan gitu saja ya. Nah ini tentang hal-hal yang baru terjadi saat ini nih Kang Haji saya tentang Palestina nih. Tentunya ini terjadi di negara jauh bagian sana ya. Bagaimana nih dalam menanggapi kejadian seperti ini dari DPRD Kota Cilegon? Apakah sudah ada langkah-langkah dalam
entah itu program untuk membantu atau seperti apa gitu? Iya, artinya kan biasa kita dapat juga SMEWA atau di komunitas, bagaimana ketika ada menghimpun dana untuk ke Palestina, dan itu sudah sering, dan bukti bahwa banyak juga masyarakat yang datang ke saya ke kantor ini. Cilegon kapan Pak Ketua, ada kemarin panitia yang datang, rasa kepedulian kita terhadap sesama manusia, kemanusiaan bahasanya kan, yang diborbardir, dihancurkan oleh Zionis Israel ini, yang menurut saya ini biadab, ini kejahatan kemanusiaan sepanjang sejarah. Apa bedanya dengan Hitler zaman dulu kan, si Zionis Israel ini gitu. Ingin menguasai yang bukan haknya dengan cara mengorbankan anak-anak, perempuan, orang-orang jompo yang dibombardir, bahkan tidak hanya sarana ibadah, sarana kesehatan saja mereka hajar gitu tanpa pandang bulu, begitu membabi buta. Maka apa yang harus kita lakukan? Dari sisi apa? Moral, material, ya ketika kita minimal serendah-rendahnya, selemah-lemahnya iman itu kan dalam hati, semampu-kuatnya dengan perbuatan dan dengan tindakan. Maka mudah-mudahan bukti support secara moral, ya ada rencana di hari Sabtu besok kita akan melakukan sholat goib dulu jam 5 pagi di Masjid Agung. Di sana di jalan lalu long march menuju alun-alun. Jadi baru di alun-alun kita melakukan orasi. Itu panitianya kemarin datang. Yang mudah-mudahan saya sampaikan mulai besok ini untuk masyarakat Kota Cilegon kita tunjukkan kepedulian kemanusiaan kita kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, khususnya di Gaza, yang ini tidak melihat agama, ras, sara, kan, etnis. Ya kita lebih kepada sisi manusia, karena rencananya di hari Sabtu itu juga seluruh penganut agama diundang gitu melalui FKUB ya. Nah, sahabat BCO tuh jangan lupa tuh ya, hari Sabtu insya Allah ya kan ya, kita ada acara nih ya tentang Palestina ya, untuk kegiatan kemanusiaan ya, bisa berpartisipasi mungkin ya. Nah kemudian kita kembali lagi tentang budgeting nih Kang Haji ya. Tadi kan sudah dijelaskan tentang penentuan anggaran segala macam. Nah ini bagaimana nih untuk di tahun depan ini budgetingnya sudah apakah ada temuan yang di tahun ini sehingga ada perbaikan di tahun depan gitu? Ya tadi sudah kita paripurnakan di angka 2.435 miliar. Itu yaitu tadi masukan dari DPRD, juga diakomodir oleh eksekutif. Pertama yang saya bilang penambahannya yang 10 miliar itu yang tadi saya sampaikan untuk pembelian obat di Dinas Kesehatan itu tidak boleh terhambat. Walaupun dikasih DAK dari pemerintah pusat 1 miliar, tetap harus kita penuhi secara 100% karena menyangkut kesehatan. Artinya kesehatan itu bagian dari urusan wajib pelayanan dasar, gitu. Yang kedua sampaikan tadi untuk titik air, bor, juga banyak alokasi anggaran yang juga dana bantuan sosial kita kurangi. Kalau bantuan hibah kan karena memang menjelang pilkada ya, itu memang sudah menjadi amanah undang-undang atau melalui ditindaklanjuti oleh peraturan daerah. Maka ya proyeksi anggaran itu di 2024 mengakomodir yang bersifat belanja modal, baik fisik ataupun hal-hal yang lain, dan mudah-mudahan ini menjadi suatu kemandirian daerah Cilegon yang disampaikan oleh Mas Wawan tadi. Fiskalnya bagus, PDRB-nya masuk di 4
ranking 4 se-Indonesia. Ini juga mudah-mudahan berefek terhadap keberlangsungan hidup hajat masyarakat Kota Cilegon. Oke, amin. Nah, tadi disebutkan Kang Haji Ustaz tentang tahun politik nih, tahun depan nih. Sekarang kan bermunculan nih yang mencalonkan generasi muda nih. Bagaimana tanggapannya Kang Haji Ustaz nih? Apakah jadi tanda kutip sebagai saingan baru atau bagaimana? Ya, saya sampaikan tahun politik. Saya apresiasi kepada putra-putri terbaik Kota Cilegon yang ingin mengabdi, mendaftarkan diri ke KPU melalui partai politik yang dipilih mereka masing-masing dari 480 sekian caleg dan akan menduduki di sini hanya 40 kursi. Maka persaingannya akan luar biasa. Semuanya saya sampaikan niatnya baik, bagus. Bagaimana mereka ingin berkontribusi membangun Cilegon yang lebih baik, sehingga saya katakan sangat mulia sekali tujuan itu, karena memang kita tidak boleh apatis terhadap politik, walaupun memang tidak sedikit cibiran atau hujatan yang dituduhkan kepada institusi DPR, baik DPR RI, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota, yang memang kadang-kadang kita itu dibilangnya, kalau menurut hadis Rasulullah itu qala ayatul munafiqin salasun. Gitu. Jadi idza haddasa kadzab. Ciri-ciri orang munafik itu kan 3 kan. Idza haddasa kadzab. Kalau dia berbicara itu bohong. Gitu. Wa idza wa'ada akhlaqa. Kalau dia janji ingkar. Dan yang terakhir wa idza tumina khana. Kalau dia diberikan amanah, tidak diberikan amanah, dia tidak lalai. Tidak jalan. Nah, itu yang dituduhkan rata-rata kepada politisi. Gitu. Tetapi apapun itu tergantung dari yang sering saya sampaikan, niatul mu'min khairun min amal. Niatnya orang mukmin itu lebih baik dari amal perbuatan. Niatkan saja dulu bahwa mencalonkan anggota DPRD itu untuk menjadi bagian masyarakat yang berkontribusi, memberikan solusi, memberikan suatu nilai-nilai yang baik untuk kemaslahatan orang banyak. Gitu. Walaupun ketika nanti jadi godaannya banyak sekali, luar biasa. Tetapi niatkan bahwa tujuannya jangan ingin gaya-gayaan, jangan ingin penghormatan, karena capeknya tidak sebanding dengan apa yang dibayangkan sebelum orang masuk di DPRD itu beranggapan bahwa ya itulah resikonya. Kita harus bisa memberikan advokasi, karena kami ekspektasi masyarakat biasanya di luar dari kewenangan yang dilimpahkan kepada DPRD melalui konstitusi. Karena kami kan pengawasan anggaran dan aturan daerah, sementara eksekutornya ada di eksekutif. 6 itu mereka 6 kewenangan yang diberikan oleh konstitusi. Nah, di situ yang kita kadang-kadang ekspektasi masyarakat dewan itu bisa segalanya, tetapi secara kewenangan memang dibatasi oleh konstitusi. Ya, di situ. Nah, ini menarik ya, karena justru ternyata ya, sebagai ketua DPRD Kota Cilegon juga banyak hafal hadis ini. Ya nggak salah kalau jadi ketua DPRD nih ya. Nah, ini menyinggung sedikit nih ya, saya ini juga nama Kang Haji Isra ini masuk ini dalam bursa calon wali kota Cilegon ini. Bagaimana menanggapinya seperti ini, Kang Haji Isra? Ya, tidak pernah berpikir ya. Dia siapa sih saya? Bin siapa sih Isra? Itu anak rakyat, lahir dari rakyat yang hidup, lahir di kampung. Latar belakang secara nasabnya mungkin sangat sederhana sekali. Kalau bahasa ibunya kan wali hasabiha. Jadi nasabnya itu ya kayaknya masih banyak lah
anak-anak Cilegon, putra-putra Cilegon yang secara kapasitas mampu dan dari latar belakang mungkin lebih baik, terahnya juga terah biru mungkin kan kalau terah biru. Tetapi jangan pernah patah harapan, jangan pernah pesimis. Saya sampaikan pada generasi muda bahwa era sekarang di era demokrasi siapapun itu punya kesempatan, karena di sistem demokrasi ini rakyat yang menentukan untuk memimpin ke depan itu siapa. Maka semua orang punya kesempatan. Adapun dari masuk bursa itu sebenarnya ya secara pribadi gitu, apa ya itu sih disorot layak lah. Tetapi apapun itu patut disyukuri bahwa mungkin punya pertimbangan lain dari DPP. Untuk hal itu saya belum bisa menjawab pertimbangannya apa, itunya apa, sehingga nama saya muncul di bursa calon kepala daerah. Itu ranahnya DPP yang lebih paham, yang lebih tahu. Dari saya pribadi ya siapa sih setelah itu ya hanya anak kampung ya. Tapi bersemangat, kamu yang bersemangat sih sampai sekarang itu Pak, ya kan? Karena mengalir saja. Oh, mengalir saja. Oke. Ya, nanti itu endingnya seperti apa. Untuk saat ini saya fokus kalau di DPRD menyelesaikan tugas-tugas sebagai ketua DPRD. Kalau instruksi partainya kan di samping itu juga lebih pentingnya memenangkan pileg dan pilpres. Gitu. Oke. Tapi kalau diminta siapa ya? Mengalir saja. Kalau masyarakat banyak yang menginginkan Kang Haji Isro untuk menjadi kepala daerah itu. Tadi dibilangkan tadi kelayakan masyarakat yang menilai, betul? Ya bila mana nanti menginginkan itu seperti apa itu? Apakah tetap harus menunggu dari keputusan partai? Jadi jawabannya nanti saja. Ya baiklah. Oke. Nah, menarik sekali nih ya, sahabat Bejo. Jadi dari awal tadi kita sudah bicara tentang kesibukan beliau, ya kan. Terus tentang kegiatannya apa saja, dari mulai menentukan kebijakan, kemudian budgeting tentang pembangunan yang sudah dianggarkan, ya. Dan tadi juga sedikit ya sebagai kepala rumah tangga juga sebagai role model ya di keluarganya, sebagai anak-anaknya tidak lupa ya memberikan contoh ya ngaji ya di tiap maghrib sama subuh ya, pada subuh ya. Iya beda, kalau anak pertama dulu habis sholat subuh. Oh habis sholat subuh, sekarang kalau yang kedua ini habis maghrib. Oke. Ya, seminggu sekali, kadang-kadang enggak. Karena kesibukan tadi. Gitu. Iya. Nah ini sebenarnya kita ingin ngobrol banyak lagi Kak Haji, tapi karena kita dibatasi oleh waktu. Nah, siapa sih waktu itu? Siapa sih waktu itu ya? Waktu dari kita sebenarnya. Ya sebenarnya kita ingin lebih mengulik lebih dalam lagi hal-hal yang lain, ingin sahabat Bejo tentukan. Mungkin sebagai closing statement dari Kang Haji Isro kepada sahabat BCO untuk hal-hal yang disampaikan tadi, apa yang harus dilakukan dan seperti apa menanggapinya sebagai warga masyarakat Kota Cilegon. Silakan. Baik, Mas Wawan, tentu menjadi suatu kebanggaan buat kami di DPRD ketika pada saat kita diberikan amanah oleh masyarakat, kita dapat atau memberikan kontribusi yang baik untuk keberlangsungan pembangunan Kota Cilegon. Maka di akhir-akhir masa jabatan ini saya himbau kepada para anggota DPRD yang maju kembali supaya menjaga kaidah-kaidah atau norma-norma dalam menjalankan profesionalisme atau profesionalitas dalam bekerja pada saat kewajibannya sebagai anggota DPRD, juga mengurusi konstituen, dan di saat yang bersamaan pula di tahun politik mereka ingin kembali mencalonkan diri. Saya sampaikan semuanya punya tujuan baik, tujuan mulia. Insya Allah
nanti akan terpilih anggota-anggota DPRD di tahun 2024 nanti lebih baik kualitasnya dari sekarang, kualitas dalam bekerja. Kalau yang terpilih kembali tentu mereka meningkatkan kapasitas, profesionalitas dan kinerja terhadap pembangunan masyarakat Kota Cilegon. Itu saja, dan jangan saling menghujat, jangan saling memberikan berita-berita hoax. Tetap kita jaga silaturahmi, bahwa kompetisi itu hanya sebentar, silaturahmi harus tetap terjalin, dan anak-anak muda, kaum remaja, kaum milenial, kaum Gen Z, berikan hak suaramu karena suka tidak suka masa depan Cilegon khususnya dan pada umumnya bangsa dan negara ini ditentukan oleh kalian dalam memberikan pilihan di tanggal 14 Februari 2024. Akhirnya saya membantu KPU. Ya, baik. Terima kasih Kang Haji Isro atas waktunya, dan semoga kita bisa berdialog kembali di acara yang lain. Baik, demikian sahabat BCO Storypod pada kali ini bersama Ketua DPRD Kota Cilegon Bapak Haji Isro Miraj SEMH, dan tentunya ada yang bisa kita ambil manfaat dari pembicaraan kita tadi. Saya Iwan Susanto, pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.